Gue pengen hari tua gue tuh tetep, papa di mana ya? Oh lagi maraton dong. Oh lagi hiking dong. Oh lagi run, lagi di pantai kayak gitu. Paling berkesan menurut gue itu adalah stadionnya Sleman, PSS Sleman. Oke, kenapa? Dia punya fans diehard dan koreografinya luar biasa rapih dan keren banget. Lari ngejar PB atau banyak foto? Dua-duanya. Halo, ketemu lagi bersama saya Kenes Andari di Easy Pace Podcast. Pastinya kita hari ini akan kedatangan satu tamu yang akan ngebahas cerita-cerita soal dunia olahraga, kesehatan, lifestyle, pokoknya yang sehat-sehat. Dan di Easy Podcast kita ngobrol juga santai aja sesuai dengan tema Easy Pace, berarti kita ngomongnya nyantai. Dan hari ini kita ada satu tamu, dia ini fun fact ya buat semua yang mendengarkan atau menonton Easy Podcast ini. Dia adalah orang yang pertama kali menyeburkan saya ke dunia lari. Yang saat ini juga lagi digila-gilai sama perempuan-perempuan, karena kemarin kalau nonton seriesnya dia terkenal dengan cowok green flag yang diidolakan, ya kan? Kita panggil saja siapa dia. Ini dia, ada Ibnu Jamil. Hai. Halo Kenes, halo Apa semua. kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan saya mau agak sedikit merevisi, saya di sini bukan tamu. Oke. Saya datang ke sini sebagai investor. Oh, oke. Mantap. Alhamdulillah ya. Investor kata-kata. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat Nes. ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin lagi heboh banget kalau yang viral itu adalah, nih siapa sih cowok-cowok green flag saat ini? Wah. Mas Seno dari Gadis Kretek. Gadis kretek efek ya. Abis green flag, yellow flag. Jangan dong. Tapi lagi sibuk apa nih setelah kemarin selesai nonton lagi syuting Gadis Kretek? Gadis Kretek. Lagi ada film atau mungkin series yang lagi dikerjain? Kalau setelah Gadis Kretek kemarin sempat ada film dan juga series, tapi itu udah selesai semua. Dan kalau sekarang yang lagi dikerjain itu ada persiapan untuk London Marathon. Beuh, nih dia nih. Dia ini pertama kali ngajakin saya lari kira-kira tahun 2013. 2013 ya? Iya kan? Iya. 2013 itu udah lebih dari 1 dekade yang lalu loh. Iya. Jadi pertama kali lari dia yang ngajakin, pertama kali ikut race 10K bahkan dia yang daftarin gitu ya. Jadi sebenarnya awal larinya tuh dari kapan? Ngajakin aku aja 2013, berarti dari sebelumnya dong? Sebelumnya, sebenarnya lari itu mulai kenalan sama lari dari tahun 2012. 2012 itu gara-gara dulu waktu pas lagi nonton bola di luar. Kan gue suka Liga Inggris, jadi pas lagi di sana banyak orang tuh yang aktivitas setelah selesai kerja atau pulang kerja dia banyak yang lari. Oke. Terus kayak ngeliat kok ngapain sih mereka ini nggak capek atau gimana, tapi ternyata malah justru itu kayak ngebuang mungkin kayak ngilangin rasa capek supaya nanti pas habis makan malam dia bisa istirahat, besok bisa mulai kerja lagi. Jadi mereka habis pulang kantor lari, pulang makan, tidur, besoknya langsung kerja lagi, seger gitu. Seger. Jadi itu yang pengen diikutin supaya bisa mendapatkan pola hidup yang sesehat itu juga. Betul, gitu. sama pas ngelihat juga di sana tuh lari enak karena di pinggir Udaranya jalannya kali ya. itu udaranya. Lari di pinggir tembok aja bagus kan? Iya kan? Iya, foto dari angle mana aja bagus kalau di sana. Nah, kalau sini entah tiba-tiba ada sampah, ada betul. apa, ada dulu kan kurang GBK estetik, belum seperti ini, Nes. Iya, Dulu iya. GBK itu masih yang agak sedikit rock and roll lah. Betul. Karena kan renovasi kan baru kemarin waktu Asian Games kan. Betul. Udah gitu dulu GBK masih kita parkir mobil masih bisa di dalam ring roadnya itu. Oke. Masih bisa tuh. Jadi pas pulang nyobain beli sepatu lari terus lari sendirian. Udah. Dulu zamannya masih pet. Oh iya. Postingnya di pet. Oke, benar-benar. Posting di pet banyak yang nanya, ngapain sih lari? Enak juga ya, ajak-ajak dong. Ikutan tuh banyak teman-teman yang mulai ikutan. Kayak Tapi gitu. sebelum lari, dulunya olahraganya apa? Basket. Pertama Basket, kalau bola. untuk sekolah basket, kuliah basket, terus bola itu kayak alternatif aja. Tapi kalau basket beneran serius? Serius sempet masuk ke ini klub Satria Muda. Oh, anak SD Junior. ya. Iya, bareng Semi sama Rizal dulu.
sama Mario Lawalata. Tapi kalau dia tuh di atas gue, dia tuh maksudnya masuknya ininya senioritasnya. Iya, dia itu divisi 1 kalau nggak salah, divisi 2 kalau nggak salah ya. Terus gue tuh masih junior. Gitu. Jadi kalau basket itu benar-benar serius sampai masuk ke dalam klub. Setelah itu sadar diri, bakatnya nggak berkembang, iya kan? Gue langsung baca aja reading market nih. Wah, gue kayak nggak cocok nih di basket, udah pindah. Tapi waktu pas lagi basket itu udah syuting kah, udah jadi presenter atau udah main sinetron? Belum, itu masih SMA belum. Oh, pas SMA. Itu masih SMA. Jadi pas selesai masuk di klub itu kapan? Pas udah nyadar dirinya tadi itu sejak kapan? Pas kuliah. Oh, jadi kuliah udah gak main basket yang profesional nih ibaratnya gitu? Enggak. Kuliah itu masih ambil keuntungan dari basket karena dapat beasiswa. Jadi beasiswa basket itu yang ngebawa gue untuk kuliah, terus abis itu dapat gratis. Jadi kuliahnya hasil beasiswa main beasiswa basket? Dari basket. Serius? Iya, jadi waktu itu kan banyak ya kampus-kampus yang ngebuka beasiswa untuk anak-anak basket yang berprestasi. Nah, supaya dia basketnya kuat. Nanti supaya basketnya kuat, dia punya tim libamanya bagus, kayak gitu. Nah, ikut libama satu semester 2 semester, habis itu ya udah ngelihat nih kayak nggak berkembang gua nih, udah deh cukup gitu. Jadi udah nggak serius lagi basket, baru habis itu apa olahraganya? Sempat ke bola. Pas kuliah udah mulai syuting atau yang pertama kali apa sih, terjun ke dunia sinetron atau acting dulu atau ke presenter? Iklan dulu. Iklan oke. Dulu kayaknya ada deh iklan ikonik banget, apa ya? Starmile. Iya benar. Obsesi selebriti. Iya benar. Yang sebelahnya. Itu kan start dari situ ya. Iya, Oke. Ini pasti yang nonton kalau Gen Z sih nggak tahu ya, bahkan Starmile aja udah nggak ada. Udah nggak ada, rokoknya udah hilang ya kayaknya. Jadi dulu dari iklan, terus baru ke film sama sinetron, baru ke presenter. Oh, presenter justru yang terakhir. Nah, tapi dari ketiga setelah kenal orang dalam dong. Tapi dari semuanya sekarang masih semuanya dilakuin nggak? Maksudnya presenter masih bola terlebih masih. Kan, terus dia gitu acting juga masih gitu. Masih. Dari semuanya yang paling lebih suka yang mana? Atau memang waktunya bisa dibagi-bagi jadi bisa ngelakuin semuanya karena semuanya suka? Semuanya suka, tapi sukanya tuh beda-beda. Kalau untuk presenter bola itu passion. Iya, gaya banget nih, biar anak Gen Z banget gue nih. Passion, tapi ya bener, karena kalau nggak passion nggak mungkin jam 2 malam, jam 1 malam mau kerja gitu ya. Udah gitu kalau untuk film atau sinetron, film ngelihat senang aja, kayak buat gue itu sebuah legacy. Jadi nanti suatu saat anak cucu kalau nonton, kan sekarang tuh film tuh itu akan umurnya panjang banget. Bisa. Apalagi zamannya OTT kan, jadi kapan aja ditonton masih bisa. Jadi mereka bisa melihat, oh kakek gue tuh dulu pernah main ini gitu. Jadi dia rekam kalau jejaknya film lebih pilih-pilih ada. banget nih. Maunya film-film festival doang sekarang. Gaya. Enggak pilih. Nah, nyari duitnya baru di sinetron. Benar. Realistis, hidup tuh harus realistis. Iya. Idealismenya tetap jalan. Betul. Tapi kan masa kita nggak menghasilkan uang. Betul. Kan nggak mungkin. Ada keluarga yang harus dihidupi. Benar, bagus. Yes. Nah, terus kita balik lagi tadi. Sekarang lagi persiapan London Marathon. Berarti olahraga yang sekarang lagi aktif dilakukan hanya lari kah atau masih suka kadang main bola? Masih. Bola, basket masih. Oh masih. Tapi dikit-dikit. Rekreasional lah ya. Kalau ada game sama teman gitu diajakin. Kalau lagi boring gitu. sama lari aja. Oh gitu. Ya, karena kan kita manusia pasti punya sifat yang namanya boring, tuh wajar banget lah, manusiawi banget gitu loh. Boringnya kadarnya aja yang beda-beda. Nah kalau kita lari terus kadang juga otot bisa stres segala macam. Nah lariin ke olahraga permainan seperti bola atau basket. Nah itu bola atau basket bisa dapetin ketawanya kalau temen ngelakuin kesalahan. Kita bisa ceng-cengin, kita bisa kata-katain gitu. Kalau lari kan kita sendiri gitu. Tapi persiapan untuk London Marathon kali ini dalam 1 minggu berapa kali lari? 5 kali minimal. 5 kali? Iya, 5 kali. Banyak juga ya. Race-nya 2 hari. Biasanya tuh race-nya di hari Kamis sama Senin. Nah, Senin sama Kamis itu diisi dengan olahraga lain seperti bola apa basket itu. Jadi tetap aktif recovery nih ya. Betul. Selama persiapan maraton. Oke. Gitu. Kalau dulu lari kan cuma sekedar lari ya. Beberapa tahun terakhir ini lari udah jadi sebuah industri kalau buat gua ya. Jadi lari itu nggak cuma menghasilkan keringat tapi juga menghasilkan cuan-cuan. Oh, betul. Iya kan? Iya dong, setuju dong. Nah, ini sekalian ya, mumpung udah dibahas mengenai kalau dulu dan sekarang.
Ibnu ini udah lari dari tahun 2012. Mungkin udah ngikutin banyak banget race ya dari tahun 2012 sampai sekarang gitu. 14 FM. 14 FM. Oh Iya, full maraton 14 Serius? kali. Iya, udah 14 kali. Wow. Nah, itu ada perbedaan nggak ikut race yang zaman tahun 2010-an sama tahun 2020-an ini gitu? Entah dari segi race-nya ataupun ngelihat dari pelari-pelari, kan sekarang banyak banget ya, kayak semua orang lari. Apalagi setelah pandemi kayak banyak banget pandemic runners yang akhirnya lanjut mereka lari terus sampai sekarang gitu. Terus kan ada perbedaan kayak mungkin kalau kita zaman dulu kan nggak terlalu apa ya, di sini sekarang mungkin ada yang lari tapi sambil gaya-gayaan, misalkan ada. banyak apa namanya brand-brand sekarang yang keluar juga yang tambah keren-keren yang untuk lari gitu kan. Jadi ada kayak gitu, tapi zaman dulu kan enggak kan. Bahkan sepatu lari karbon aja zaman dulu masih tuh jarang ada loh. Pilihan untuk sepatu lari jarak jauh tuh masih jarang. Iya kan, nah sekarang kayak berlomba-lomba banget semua brand mengeluarkan gitu. Nah itu ngelihat perbedaan dari gaya lari orang-orang di tahun dulu waktu pertama-tama baru lari sama sekarang gimana? Paling gampang gini sebenarnya, tahun dulu apa yang masih di bawah 2020-an ya, masih belasan 2010-an lah gitu 2010-an lah. Itu crowd-nya di Car Free Day itu masih banyak orang-orang yang datang masih pakai celana jeans, celana panjang, celana training panjang gitu. Terus bawa anak, terus ada yang bawa sepeda. Jadi jadi cuma rekreasi keluarga aja, gitu acara ya. keluarga. Nah sekarang perbedaannya, apalagi terutama dari kita titik startnya Ratu Plaza mungkin sampai Monas lah ya, itu udah mulai banyak banget orang yang memang proper dengan outfit lari. Mulai dari sepatu, celana, baju, kacamata, aksesoris lainnya lah. Pokoknya semuanya itu udah terdepan kelihatan terdepan banget kalau mereka ini adalah pelari gitu loh, menandakan ya. Jadi perbedaannya itu sekarang itu kalau dari segi lifestyle-nya gitu ya, lifestyle-nya. Terus pelari-pelari. Sama pelarinya berarti kan artinya Nes, pelari-pelari ini udah mulai serius. Betul. Iya, udah mulai serius. Kalau dulu cuma yang ikut-ikutan apa segala macam, sekarang tuh udah mulai serius, udah mikirin pace-nya berapa, udah tahu menu latihannya hari ini berapa. Kalau dulu kayaknya cuma lari aja asal aja. gitu. Jarang yang pakai coach mungkin kalau program sama coach zaman dulu. Kalau sekarang udah mulai banyak gitu ya. Hampir semuanya apalagi kalau mau ikut race pasti udah pakai program dari coach gitu ya. Apalagi juga kayak teknologi dulu jam lari itu nggak ada. Dikit banget. Pakai itu kita aplikasi di handphone. Iya. Zaman dulu. Edomondo. Ayo, ada yang masih pakai nggak Edomondo? Dulu tuh Edomondo terkenal. Bawa apa strap yang buat taruh handphone gitu kan, taruh di tangan gitu. Sekarang udah nggak ada, semua udah pakai. Tapi ada, saudara gue masih pakai itu. Masih konsisten ya. Suaminya Rini Yulianti. Michael dia masih pakai itu. Masih pakai. Ya tapi kan udah jarang kan ya. Kalau sekarang semua udah pasti pakai jam gitu. Nah kalau mamanya urusan lari itu kan kalau lifestyle, kalau dari race-nya ada perbedaan nggak? Race-nya kalau yang untuk lokal ya. Dulu kita pertama kali ikut 10K yang sekarang jadi Jakarta Marathon lah. Dulu kan belum jadi Jakarta Marathon tuh gitu. Itu kan kayak medalinya, ingat sih medalinya tuh bentuknya kayak kaleng gitu yang tipis banget gitu kan. Daftarnya cuma 100.000 ya kan. Pernah kan? juga dapat medali yang bentukannya dari akrilik, dari fiber gitu loh, akrilik. Oh iya pernah ya? Iya pernah, ada. Kalau sekarang kan kayak dari papan? Ada yang dari kayu gitu dulu. Oh iya? Iya, kalau sekarang kan udah hampir seragam ya. Berarti dari segi semuanya lebih serius, pelaksanaannya, hadiahnya, apa segala macam, bayarnya juga jadi lebih mahal. Betul. Zaman sekarang kan. Karena sekarang juga orang pelari itu udah milih-milih nih kalau ikut lari. Iya kan? Banyak event lari memang, tapi yang bisa dikategorikan best seller dalam artian kalau pas begitu dibuka pendaftarannya cepat habis, kan nggak banyak. Masih paling bisa dihitung pakai jari tangan gitu. Tapi kalau untuk zaman dulu itu lari. Zaman dulu kayak daftar aja ya, nggak ada kayak war tiket kayak sekarang ya. Nggak ada tradisi juga respect collection gitu. Yang rame-rame datang atau ngambil respect ngambil aja udah, biasa aja udah. Tapi kalau ngelihat perbedaan yang dulu sama sekarang kayak gini, mungkin kan pasti kita kan juga mengacu pada race-race yang ada di luar negeri kan. Kalau kita ikut WMM gitu kan pasti kan ada kayak pas respect collectionnya kan kayak dibikin event sendiri di satu area yang besar gitu kan. Di sini kan mulai kayak gitu, ngelihat kayak gitu di Indonesia udah mulai mengacu ke luar negeri gimana? Bagus banget. Jadi memang pelan-pelan race yang ada di Indonesia ini udah mulai mencoba untuk sejajarkan gitu loh. Kayak kemarin Jakarta Marathon juga
ada satu keputusan yang menurut gua cukup brilian ketika memang full marathon itu cut off time-nya 4 jam. Iya. Itu kan awalnya kita gila 4 jam gila. Iya, terus ternyata pelarinya yang daftar juga nggak banyak. Tapi kan kita ambil kalau kita lihat sudut pandang yang lain, artinya si yang punya event ini pengen pelari-pelarinya nyaman gitu loh. Kalau kita buka yang banyak dengan waktu durasi yang begitu panjang, nanti pengamanan di jalannya juga susah. repot. Iya, betul. Nanti belum komplain-komplainnya, ya kan? Ini motor lewat nih, bla 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 segala macam gitu loh. Tapi intinya kita nggak akan pernah bisa nyenengin semua pelari. Pasti ada plus minusnya. But anyway, untuk sekarang ini ada 3 mungkin sampai 5 race yang memang sudah mulai concern banget sama kenyamanan pelarinya. Ya mulai dari marshal-marshalnya diperbanyak, terus juga lintasannya juga mulai dipikirin masalah trafficnya, ya gitu kan. Ada juga pilihannya kalau nggak di Jakarta ya daerah BSD. Ya, supaya benar. Lebih aman. Alsut kalau enggak gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nyari yang lebih gampang. Oke. Ini kita udah terlalu seru ngobrolnya, jadi kita perlu sedikit water break ya. Iya, ini terlalu teknis ya kayaknya ya. Ntar yang dengerin juga lo so jago lari. Waktu juga masih di atas 4 jam. Langsung nyinyir-nyinyirin waktu. Sensi. Oke, kita masuk ke water break ya. Ini kita akan ngasih pertanyaan, dijawab cepat aja, nggak usah pakai mikir. Boleh. Gampang pertanyaannya. Kita mulai yang pertama. Ekonomi makro ya. Sosbud. Politik dan HAM. Ambang batas. Jangan dong. Ini kan olahraga nih kita, olahraga nih, oke? Siap? Siap. Lebih senang lari di trek atau di jalanan tengah kota? Jalanan tengah kota. Oke. Lari ngejar PB atau banyak foto? Dua-duanya. Tergantung lagi di mana. Karena kalau kita ya apalagi selaku ada dalam tanda kutip influencer, itu butuh yang namanya pencitraan. Betul sekali. Iya, supaya brand-brand itu tahu. Wah, gitu kan. Jadi sambil ngejar PB harus banyak foto juga. Ada, itu penting. Siap. Lanjut. Nonton bola lebih suka di stadion atau di rumah? Stadion tapi luar negeri. Milih dia. Lebih senang jadi aktor atau presenter bola? Aktor atau presenter bola? Aktor. Lanjut. MU atau timnas Indonesia? Ayo lo. Sulit. Wah, bisa dikecam gue nih kayaknya. MU setelah timnas. Waduh, jadi dua-duanya. Nyari aman. Kalau soal sepak bola, apa yang membuat Ibnu suka banget sama sepak bola selain MU? Sepak bola itu olahraga rakyat yang banyak dinikmati hampir seluruh satu planet di muka bumi ini tuh sebagian besar pasti suka bola. Terus udah gitu simple, analogi atau filosofinya banyak. Teamwork, terus juga building karakternya juga bagus gitu. Dan yang paling penting dari sepak bola itu kita juga bisa membuat sebuah negara itu pride-nya bisa naik. Karena bola. Karena bola. Misalnya kayak dulu pernah punya pengalaman kayak misalnya nonton bola Piala Dunia. Hey bro, dukung mana? Weh, gue Inggris. Oh ya. Emang kamu dari mana? Dari Indonesia. Agak aneh kan. Jadi kan lebih bangga kalau kita mendukung negara kita sendiri gitu kan. Tapi kapan? Itu bener pertanyaan bagus. Tapi sedang ongoing. Oke. Nah, kalau segitu cintanya nih sama sepak bola, kalau waktu basket kan sampai masuk klub. Waktu pas suka bola nggak ada kepikiran untuk masuk klub atau jadi pemain bola profesional, main bola nasional gitu nggak? Enggak. Emang sukanya lebih sebagai penonton aja. Nggak pemain main bola juga suka juga, tapi nggak mau, tapi lebih ke hobi memang gitu. Lebih sadar diri aja kayaknya, memang nggak berbakat banget, emang bakatnya cuma di media sosial kayaknya. Olahraga jempol nih olahraga jempol. Nah gitu. Dengar nih karena suka banget sama bola, emang pernah sampai kayak datengin stadion-stadion di Indonesia untuk nonton gitu. Itu sebenarnya awalnya karena pengen tahu suasananya, nonton bareng sama orang-orang yang ada di daerah itu, atau apa tujuan utamanya pertama tuh? Gini, nonton bola. Itu kapan sih kayak gitu? Kalau yang baru-baru ini sih, baru-baru ini yang nonton Tribun gitu loh. Jadi
kayak gini Nes, di luar negeri kenapa tadi bilang seneng nonton bola di luar negeri, karena memang mereka udah punya sistem yang rapi Ya, gitu betul. loh, seru gitu. Tapi esensi nonton bola yang versi apa ya, Versi Tarkam. rock and roll ya, Iya, iya. itu Indonesia tuh masih lebih ada gitu, Iya sih. teriak-teriakan gitu. Kalau di luar negeri nonton bola tuh yang apalagi kalau kita udah dapet tempat duduknya Yang bagus gitu. yang bagus, itu udah pasti turis semua kebanyakan. Oke. Iya, tapi kalau untuk pencinta sepak bolanya itu kan kalau nonton bola misalnya jagoan kita di tackle atau apa, kita tuh bisa woi gitu loh, bisa teriak, "Woi, wasit, mata lo" gitu-gitu. Itu tuh di luar udah agak jarang gitu. Oke. Kecuali memang di tempat duduk yang Jadi fans lebih die hard. nontonnya kayak nonton show gitu kalau di luar gitu ya. Betul. Kalau di kita nih di Indonesia masih lebih rock and roll, lebih seru gitu loh. Lebih organik ya. Organik, atmosfernya tuh lebih terasa gitu loh. Kayak kemarin udah keliling. Tapi nggak takut nanti kalau mamanya ya sekarang kan sering banget kalau mamanya bola tiba-tiba jadi rusuh gitu. Ha-ha. Ya itu kita juga harus tahu safety first-nya, kalau terjadi kerusuhan kita harus tahu juga gitu loh. Dan sebisa mungkin gue juga selalu mengkampanyekan untuk menonton bola itu aman, nyaman gitu. Di Indonesia udah ada loh tribun yang memang dikhususkan untuk keluarga. Keluarga? Iya, jadi Oke. bawa anak, bawa istri, khusus untuk perempuan. Dan sekarang juga Indonesia udah mulai tuh kalau antri tiket jalur perempuan beda. Oh gitu. Iya, udah mulai. Udah ke stadion mana aja keliling-keliling Indonesia, dan yang paling seru, yang paling berkesan apa? Paling berkesan menurut gue itu adalah stadionnya Sleman, PSS Sleman. Oke, kenapa? Dia punya fans die hard dan koreografinya luar biasa rapih dan keren banget. Stadionnya juga bagus. Stadionnya nggak bagus sebenarnya, nggak bagus-bagus banget Ya. gitu. Kalah lah dengan misal JIS atau mungkin Tapi GBK. untuk lokal daerah Tapi, situ oke lah ya. Iya, tapi dia punya energi yang luar biasa sepak bolanya. Jadi PSS Sleman itu pendukungnya bisa 90 menit mendukung timnya tanpa duduk. Oh iya. Bener. Jadi berdiri terus selama Berdiri nonton. terus. Dan wah, kalau misalnya Kenes mau coba ya, teman-teman juga mau coba nonton, coba PSS Sleman. Dia punya koreo yang indah banget. Itu gambar-gambar bentuk muka, nanti dia bikin apa Oh ya? gitu. Iya. Jadi di dalam tontonan tim bola itu nggak cuma permainannya doang yang kita tonton. Koreo dari penontonnya, fansnya juga. Jadi nonton penonton juga gitu. Betul. Dan memang pernah masuk situ kan. Terus nggak boleh ada megang handphone. Oke. Megang handphone dimarahin. Karena memang peraturannya orang yang duduk di situ harus memberikan support full ke timnya dia. Oke, keren juga ya. Keren banget. Jadi Keren tuh banget. nggak boleh juga misalnya ya kan lagi-lagi ya kan Iya, banci sosial media kan betul, pengen aja video-videoin betul. gitu. Nggak Iya, boleh tuh. nggak boleh. Jadi terekam aja di memori. Jadi memang harus member yang ada di situ sebenarnya. Jadi si ketuanya itu atau mungkin bilangnya capo ya, caponya tuh kalau ada yang ngelihat membernya megang handphone diteriakin. Oh, gitu. Jangankan caponya, sebelahnya aja tahu kalau misalnya Mas handphone Mas, hey turun gitu. Oh, wow. Keren juga ya. Boleh tuh ya Keren. dicoba kapan-kapan ya. Coba iya. Jadi kalau nggak salah dia udah dapet prestasi deh, penontonnya PSS Sleman itu jadi supporter Dan paling terbaik suportif di dunia ya, kalau nggak salah. nggak rusuh-rusuh tuh ya. 5 besar atau 10 besar gitu. Oh iya? Di dunia, iya. Di dunia. Di dunia. Luar biasa. Keren kan? Keren. Oke. Kita kembali lagi ngobrolin soal lari nih ya. Karena Ibnu ini sebentar lagi juga akan berangkat London Marathon. Kenes juga Boston Marathon. Oh, ya, Iya, udahlah. luar biasa. Jadi berapa lagi? Berapa lagi? Kok jadi Nggak jadi apa-apa, nanya berbalik lah. nanya? Berapa lagi? Ya berarti? doain ya, ini yang terakhir. Wih, lengkap nih berarti ya. Terima kasih ya dulunya ngajakin lari. Kalau mamanya dia ngajakin lari mungkin nggak kesampean nih bisa sampai Boston Marathon. Tapi enak kan, nikmat kan lari itu? Lari itu nikmat. Ya. Kenapa? Apa yang bikin nikmat? Yang bikin nikmat ya. Ya kalau aku lari apalagi maraton, mungkin udah pernah dibahas juga di Easy Podcast yang pertama waktu itu ya. Melihat maraton itu kayak sebagian kecil dari hidup kita yang direfleksikan lewat maraton. Jadi nganggapnya tuh 42 kilo itu kayak kita menjalani hidup. Gitu. Jadi yang harus dinikmati. Kalau ada obstacle ya udah harus dijalani. Harus dilariin, jangan dijalanin. Oh iya. Nanti jalan terus nggak finish. Iya benar. Ntar nggak PB lagi ya. Kayak gitu. Udah sekarang ceritain dulu. London Marathonnya gimana persiapannya? Ini berarti maraton kelima ya? WMM kelima, sorry. WMM untuk kotanya maratonnya kelima. udah 14. Iya, kelima. Tapi WMM-nya sebenarnya Tokyo tuh kemarin 2 kali. Oh. Kan pernah juga waktu itu barengan Nes.
Iya, ketemuan dia di race itu benar. Tokyo. Iya. 2016. Ya kemarin dari produk minuman ya ikut. Jadi remedial. Iya. Hasilnya lebih bagus daripada Tokyo Marathon yang sebelumnya Jelas kah? lebih bagus. Jelas lebih bagus. Oh, Jelas berarti lebih bagus. Tokyonya ngulang Iya. untuk mendapatkan hasil yang Iya. lebih bagus. Sisanya Betul. udah 4, jadi tinggal abis London tahun depan Boston. Boston, mudah-mudahan, amin. Karena olahraga lari itu olahraga terukur sekali. Jadi siapapun bisa mendapatkan waktu yang memang diinginkan sesuai dengan program. Porsi latihannya. Iya benar sih. Sangat terukur. Benar. Ya kalau latihannya biasa-biasa aja, ya. Nah, tahu sendiri. kalau tadi nih ngomongin soal Tokyo Marathon kan udah 2 kali ikut. Yang pertama ikut pasti daftar sendiri ya waktu itu ya. Tokyo, iya. Iya kan? Terus kemarin ikut lagi karena ada sponsor ya dari satu brand minuman yang memberangkatkan Ibnu untuk pergi ke Tokyo Marathon. Nih ada perbedaannya nggak ketika lari maraton bayar sendiri sama disponsorin brand? Beban waktu. Iya dong. Kalau mamanya sama brand itu selalu dikasih target waktu nggak sih atau emang cuma dikasih slot terus ya udah lari aja happy aja finish strong gitu? Nggak semua brand begitu sih. Oke, tapi ada yang memang ngasih waktu. Iya, karena memang dia punya campaign-nya sesuai dengan yang mereka lagi jalanin. Mereka kayak punya tim sport science. Jadi kita dikasih pelatihan, dikasih nutrisi dan gizinya juga supaya programnya dari mereka. Program dari mereka. Jadi mereka juga udah ada tujuannya dengan ngikutin program ini harusnya lo bisa nih nyampe tujuan ini gitu. Dan ternyata tercapai. Alhamdulillah. Waktu itu Seoul Marathon tercapainya di Seoul. Oke. Jadi lebih enak mana sebenarnya nih? Lari bayar sendiri apa lari disponsorin? Kalau lari disponsorin kan pasti kan ada ya itulah ya kayak tadi ya. Oh harus gini. Kalau lari sendiri kan ibaratnya ya udah gue happy nggak ada tuntutan dari manapun bener-bener lari untuk diri sendiri. Sekarang udah nemu formulanya lagi nih satu. Oh apa nih? Boleh dong di share nih. Jadi kalau sekarang lari daftarnya sendiri, tapi pada akhirnya dibiayain oleh sponsor. Oke. Jadi nyari sponsornya setelah daftar sendiri. Itu perbedaannya kan mereka cuma nanti cuma tap in ya. Iya. Jadinya nggak ada kewajiban yang lebih. Iya. Cakep. Gitu. Boleh tuh. Boleh ditiru tuh kayak gitu ya. Iya. Dibanding kalau seandainya mereka yang ngasih slot itu udah ngasih program latihan lagi. Iya. Itu pasti ada targetnya. Target. Oke. Gitu. Tapi nggak semua juga, tergantung kalau brandnya mungkin nggak berhubungan dengan yang terlalu olahraga sama banget. lari banget, ya dia ngasih kebebasan banget. Dan itu juga yang penting bisa, awareness aja gitu ya. Dampak itu atau efek dari industri lari itu nggak cuma buat artis doang loh. Pelari-pelari sport entusias juga bisa dapat dampaknya. Jatuhnya kan mereka influencer. Iya. Nah ini satu lagi sih. Kalau seandainya sekarang kan ngelihat kan yang tadi udah dibahas juga makin banyak orang yang lari. Kayak semua orang lari gitu ya. Race juga semakin banyak. Yang ikut race sampai ada tiket war segala. Betul. Kayak gitu kan. Berarti kan memang yang ikut lari tuh dari ya mungkin sejak pandemi sampai sekarang kan makin banyak gitu ya. Ngelihat brand juga kan sekarang makin gampang untuk mensponsorin acara-acara lari dibandingkan zaman dulu gitu kan. Mungkin dulu ya cuman brand itu aja lah, kalau sekarang mulai banyak gitu. Nah Ibnu sendiri ngelihat perubahan yang seperti ini kayak gimana? Seneng banget dong, berarti kan ekosistem olahraga lari ini tumbuh pesat ya kan. Nggak diiringin sama pelarinya yang banyak, terus udah gitu pasti kalau produk kan di mana ada gula di situ ada semut. Iya. Gitu, itu wajar gitu loh, itu hukum ekonomi lah namanya. Jadi ketika olahraga itu jadi sebuah gaya hidup, dan sekarang gue yakin sih setiap pelari itu punya alasannya masing-masing untuk kenapa gue harus lari gitu loh. Ada yang mulai dari tingkat keseriusannya, ada yang mulai ikut-ikutan, ada yang memang karena nyoba-nyoba gitu loh. Tapi pada dasarnya gue nggak menyalahkan alasan mereka berlari itu apa gitu. Malah justru mereka udah pakai sepatu lari untuk berlari aja udah bagus gitu. Ada niatnya ada berarti niat ya. Ya. Ini Ibnu kayak satu keluarga udah diajakin lari semua sekarang ya. Sampai istrinya sekarang udah lari juga. Iya, Ririn itu malah justru gue nggak pernah ngajakin yang untuk secara verbal ngajakinnya. Ayo lari, enggak pernah. Tanya deh Ririn. Dia malah justru karena tergerak sendiri karena tahu nggak apa kayaknya ini gimana sih latihan maraton mulu, kapan waktunya buat aku, tiap hari selalu lari, seminggu 5 kali lari, ya udah aku lari aja biar ada waktu gitu kali. Enggak. Nanti kalau Ririn diundang di sini ya pasti dia akan bilang dia itu terinspirasi dari waktu pas nganterin
cheering di Tokyo sama di Chicago kemarin. Dia ngeliat kok pelari itu ternyata kalau gue kan suaminya ya lari latihan, ternyata tuh ada yang kelihatan yang nggak pelari tapi ikutan lari. Betul. Kakek-kakek, nenek-nenek, karena memang mereka udah jadi kebudayaan kali ya. Apalagi kayak di Jepang, ya kan orang-orang Jepang memang budayanya, luar biasa loh. Mereka tuh Eropa juga kan kayak gitu pelarinya kan, ya. banyak loh. Kalau nggak salah kemarin katanya apa ya, yang Olimpiade tes masuk Olimpiade itu dari Jepang banyak banget 50 pelari. Jadi memang mereka tuh udah kebudayaan lah. Tapi ini Ririn benar sama ada satu teman kemarin banget baru cerita dia juga kayak gitu. Terinspirasi lari gara-gara bukan dari suaminya malah. Iya, nganterin suaminya maraton, terus dia ngeliatin ada orang-orang yang seperti itu, ada yang udah tua atau mungkin juga ada yang disable gitu kan. Dia jadi mikir yang kayak kok mereka aja mau nih lari gitu. Harusnya kan gue nggak ada excuse dong untuk gue start running gitu. Akhirnya dia mulai lari gitu. Ada yang kayak gitu juga sih. Tapi itu juga sebagai kita nih yang lari nih ya, ngelihat pas lagi maraton papasan atau ngelewatin orang-orang yang seperti itu kan juga membuat kita jadi terpacu. Pengen lari terus kan. Termotivasi iya pasti. Kan? Apalagi kalau ngeliat yang kayak suka ada tulisannya gini loh, yang kayak I'm 80 years old and I still running, yang kayak gitu-gitu kan, yang kayak nyesek nggak? Gitu. Sementara kita yang kayak udah nyerah, pengen udahan, padahal tinggal 2 kilo lagi tuh langsung yang kayak lari lagi deh, padahal tuh udah lagi jalan, lagi capek gitu. Terus mikir yang kayak di umur segitu kita masih bisa lari nggak ya? Itu loh yang susah. Nah makanya sekarang kayaknya gue lagi punya mindsetnya kayak gitu, Nes. Jadi gimana caranya supaya lari ini atau olahraga yang gue sukain ini bisa panjang umurnya sampai tua nanti. Karena biar gimana pun juga kita manusia ini nggak mungkin nggak menua terus sel-sel nggak berkurang atau kekuatan fisik itu stabil terus kan nggak mungkin juga. Nah olahraga ini salah satu siasat kita untuk bisa supaya kita tetap jadi orang yang sehat, gitu. Kebayangnya kalau mamanya lari itu kayaknya bisa dilakuin sampai umur yang cukup panjang gitu kan, dibandingkan mungkin olahraga yang lain. Dan mungkin kalau mamanya kita udah nggak kuat lari, mungkin bisa jalan cepet. Nanti kalau udah makin tua lagi jalan aja. Kalau gue tuh mikirnya gini lah, gue nggak pengen hari tua gue tuh ngerepotin anak cucu gue. Betul. Jadi nggak pengen itu nanti hari tua kita dioper-oper kayak barang. Jagain papa dong, gantian dong, nitipin ini dong, segala macam. Oh enggak, ntar gue mau liburan dulu. Ya udah papa sama siapa nih? Misalnya begitu. Gue pengen hari tua gue tuh tetap papa di mana ya? Oh lagi maraton dong. Oh lagi hiking dong. Lagi run, lagi di pantai kayak gitu. Tetap aktif lah ya. Tetap aktif. Nggak yang di rumah jadi malah ngerepotin orang banyak gitu. Gitu. Tapi kalau mamanya, iya sih, benar sih. Tapi inilah dia caranya kita adalah kita harus olahraganya continue terus. Tadi gitu. Karena kesehatan itu mahal pada ujungnya. Benar. Lebih mahal itu dan berharga itu adalah kesehatan. Kita udah ngalamin kan kemarin pandemi. Betul. Iya, pandemi itu kesehatan, arti pentingnya kesehatan tuh di pandemi itu terasa banget. Semua orang langsung berlomba-lomba, beli sepeda, olahraga. Langsung berjemur ya kan dari matahari. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, kalau pesannya Ibnu nih sama yang nonton Easy Pace Podcast untuk orang-orang yang mungkin baru mulai lari pas pandemi, baru mulai daftar-daftar race, setahun 2 tahun ini rajin ikut race apa segala macam gitu. Pesan-pesannya apa nih sebagai pelari lama, anak lama nih kita? Pokoknya nikmatin aja apa yang ada di depan, terus jangan pernah mikirin jaraknya. Karena itu akan bikin stres, rontok gitu kan. Kalau gue sih lari selalu mikirinnya per 3 kilo atau per 5 kilo. Ini terlebih kalau mau larinya jarak jauh ataupun maraton gitu ya. Betul. Dan olahraga lari itu adalah olahraga yang paling mandiri. Kita tidak tergantung banyak hal, nggak tergantung lapangan, nggak tergantung temen, nggak tergantung tempat. Iya kan, nggak harus di tempat olahraga, bisa di depan rumah, di sekeliling rumah. Jadi olahraga lari itu bener sih pada akhirnya adalah jadi olahraga yang paling murah, yang paling simpel untuk kita lakukan. Meskipun sepatu karbon mahal. Lo nggak plat karbon nggak oke gitu kan, aduh. Tapi kemarin pelajaran juga sama sepatu plat karbon. Nyobain. Ternyata ini pas lagi latihan London nih. Iya. Ternyata sepatu dengan teknologi tinggi itu tidak semua kaki cocok. Jadi kalian juga nyari sepatu itu adalah seni tersendiri dalam olahraga lari, ya kan? Iya. Nyari mana yang cocok dan gak harus mahal. Betul.
Yang penting nyaman. Iya. Kayak hubungan. Hey. Terlebih harus dicoba tuh ya sebelum race-nya. Jangan mendadak kalau pakai sepatu yang mau dipakai race tuh harus dipakai kayak dari sebulan atau 2 bulan sebelum race-nya dicobain. Nah, misalkan kayak tadi Ibnu bilang ada beberapa pilihan sepatu di rolling aja tuh dicobain beberapa kali, yang paling cocok yang mana itu yang dipakai nantinya waktu race. Karena jenis kaki orang kan beda-beda. Benar. Iya. Benar. Ada yang lebar, ada yang ramping. Oke, ya benar. Betul, Gitu. setuju. Sementara kalau yang keluar ya segitu tapi nggak cocok sama kaki kita, nggak usah dipaksain. Nggak bisa dipaksain. Iya, betul. Iya, jangan dipaksain. Nih, satu pertanyaan terakhir nih. 10 lah. 10 lah. Oh, belum sambil nunggu ngabuburit iya, ya. Iya. Satu pertanyaan terakhir ini. Gimana caranya menjaga nih? Ibnu kan udah lari lebih dari 10 tahun. Konsistensinya untuk tetap selalu mau ikut lari gitu. Kan ada orang kan misalkan ya nggak tahu ya, orang-orang yang baru pada ikut lari mungkin udah dari pertamanya tuh heboh duluan gitu ya. Iya. Ambi duluan, baru mulai lari udah daftar maraton gitu. Ibnu pertama kali lari sampai maraton jaraknya berapa lama? 2 pertama tahun lari ya? kan 2012. Iya. 2 tahun kemudian baru berani ikut FM, maraton. iya. Baru berani ikut full maraton. Nah, ini kan banyak juga orang yang kayak baru, mending ada yang gini, daftar maraton full, dapat slot, baru mulai latihan lari. Gitu kan. Yang ada nanti mungkin ya nggak tahu, nggak persiapannya nggak pas, atau mungkin FOMO aja, atau mungkin ikut-ikutan teman, terus udahannya jadi trauma, nggak pengen lagi ikut lari. Nah, ini kan Ibnu udah lebih dari 10 tahun nih. Apa yang bisa di-share sama teman-teman supaya bisa konsisten lari terus sampai tua? Ya, apapun caranya, ceritanya yang kalian ambil itu udah 1 poin plus buat diri kalian. Ya mau ada yang mulai lari dulu baru ambil race, atau ada yang ambil race dulu baru mulai lari, itu menurut gua nggak apa-apa. Tapi yang mesti dipikirin adalah yang tahu diri kita tuh cuma kita. Sendiri. Ya, kualitas diri kita itu cuma kita gitu loh. Jadi selagi kita lari, ingat full maraton itu bukan sekedar lari ya. Jadi banyak strategi dan juga banyak teknik yang harus kita pelajarin. Nggak cuma sekedar lari. Kalau kecuali larinya cuma yang di bawah 5 kilo atau di bawah 10 kilo, itu masih bisa. Tapi bisa kalau ada fun-funnya ya. Iya, kalau udah yang mau ambil full maraton, kalau bisa cari pelatih atau browsing atau tanya-tanya temen yang memang sudah punya pengalaman, jadi punya program. Kalau latihan larinya nggak ada program, tapi nanti takutnya malah jadi punya momen yang tidak ngenakin dari lari, itu jadi trauma. Jadi nanti finishnya entah itu kram, sakit, amit-amit, ntar ada yang ada cerita parah juga, injured, iya kan. Nah itu jadi momen yang nggak bagus, jadinya berhenti, nggak mau lari lagi, kapok. Betul. Gitu. Yang paling penting adalah udah nikmatin aja, jangan dengerin apa kata temen. Maksudnya kadang pasti omongan tuh ada-ada aja yang lu nggak mungkin, nggak gini, nggak mungkin, nggak bisa, apa segala macam, itu pasti ada. Tapi yang jelas yang tahu diri kalian tuh cuma kalian. Betul, setuju. Terima kasih banyak Ibnu atas waktunya. Udah nih. Kurang lama ya? Waduh, tentang industri olahraga dong di Indonesia. Ini sejauh apa ini? Ini ya, Pak Menpora dan Pak Kemenkraf ini harus bersimbiosis mutualisme nih. Sekolah-sekolah nih pembibitan harus juga sudah dimulai. Karena buat gue percuma olahraga lari di Indonesia booming tapi tanpa menghadirkan ikon dari olahraga tersebut. Contohnya? Harusnya iya. Anggap ceritanya lagi mau kampanye menjadi Menpora. Coba contoh. Contohnya apa ini target dan misi-misi targetnya gini. Bapak Ibnu sebagai calon Menteri Olahraga tahun ini. Saya punya visi dan misi untuk olahraga di Indonesia ini. Saya akan fokuskan kepada pembinaan. Tanpa adanya pembinaan mustahil kita punya tim nasional yang kuat. Betul. Jadi kalau pembinaan itu saya menganalogikan, kita punya bibit yang bagus, kita tanam, kita pupuk, kita rawat, kita siram, baru kita petik buahnya. Betul. Tanpa kita melakukan itu mustahil kita punya atlet-atlet yang berkualitas. Nah, kalau jadi saya nih, akan melakukan pembinaan itu mulai dari tingkat sekolah. SD. Mulai dari SD, SMP, SMA. Saya bikin sekolah-sekolah pilihan yang nantinya saya tunjuk untuk menyimpan para atlet dan akan saya bikin kompetisinya. Percuma kalau kita punya atlet tidak punya kompetisi. Betul. Dan terus atletnya nanti lombanya di mana? Bisa tahu kemampuan masing-masingnya gimana kalau nggak dilatih. Betul. Dulu kan ada tuh sekolah-sekolah unggulan yang anak basket masuk sekolah unggulan. Benar. Ada 3, ada 70 kalau nggak salah, terus Ragunan. Iya. Nah,
itu dihidupin lagi sebenarnya. Tapi itu cuman basket doang. Basket doang. Ini maunya semua olahraga Semua ya. olahraga. Iya, Nanti betul. kita kasih atlet-atlet atau mantan atlet yang sudah tidak aktif untuk jadi melatih pelatih. di situ. Kurangnya apa kalau dilihat dari dunia olahraga sekarang untuk menjadikan bibit-bibit atlet itu? Misalkan sarananya nggak ada. Kompetisi kurang menurut gue ya. Kompetisi masih kurang dan masih negara ini harus turun tangan. Wah, berat banget gue. Tapi bener, Iya, benar, kalau benar. negara nggak turun tangan, cuma federasi, kasihan juga sih. Iya. Iya, itu kan udah banyak kejadian juga di federasi-federasi olahraga yang lainnya Iya, gitu. benar. Jadi emang olahraga ini emang negaranya harus turun tangan. Benar. Gitu. Karena banyak juga sih yang bilang udah terlalu banyak politiknya segala macam. Jadi udah pada males karena pasti kepentok-kepentok di situ-situ pentok-pentok aja. Itu iya juga. Iya, tapi yang paling penting pembinaan. Pembinaan kuncinya. Oke, pilih saya gitu dong terakhir. Jangan pilih saya karena saya tidak nyalek. Thank you banget Ibnu. Siap, Sukses sama-sama. ya London Marathon ya. Sukses juga Boston. Siap. Mantap. Thank you. Kita ketemu lagi pastinya di Easy Pace Podcast di episode selanjutnya. Yes. Saya Kenes Andari pamit dulu. Sampai ketemu lagi.